Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Kurniawan. Di sini saya akan melanjutkan tentang video sebelumnya atau studi kasus yang kita kerjakan teman-teman, yaitu tentang membangun infrastruktur jaringan dan layanan server. Nah, untuk video kali ini kita akan mengerjakan di lembar kerja kedua teman-teman. Nah, untuk lembar kerja kedua itu perintahnya kita menginstalasi operating system dan manajemen OS. Nah, tetapi sebelum kita memperhatikan instalasi operating system dan manajemen OS, kita terlebih dahulu diharuskan mengisi kolom ini teman-teman. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan pertama ada sistem operasi Linux Everyday dan Everywhere, dan masih ada beberapa poin lagi. Nah, untuk materinya saya sudah merangkumnya di sini teman-teman. Oke, kita masuk terlebih dahulu. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, saya merangkum materi ini menggunakan teknologi yang sekarang teman-teman, atau Meta AI. Nah, ini juga sangat membantu di zaman sekarang ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja ke materinya. Nah, ini sekali lagi materi yang dari sini, kita akan memasukkannya ke kolom yang tadi teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja ke materinya. Di sini judulnya pengantar sistem operasi dan Linux, teman-teman. Memahami inti dari perangkat Linux, pengelola komputer dan ekosistem open source, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke yang pembahasan pertama. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu sistem operasi, teman-teman. Nah, sistem operasi ini terbagi lagi menjadi beberapa poin, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah lapisan perangkat lunak yang ditempatkan atau booting, teman-teman. Nah, pertama pada memori komputer saat komputer ini dinyalakan atau berproses. Nah, yang kedua ini ada pengelola sumber daya. Nah, pengelola sumber daya ini yaitu menjembatani penggunaan dengan perangkat keras agar komunikasi menjadi efektif. Nah, yang ketiga ada fondasi software, yaitu untuk menjalankan kumpulan software lain setelah sistem operasi ini aktif. Nah, contoh familiarnya adalah Microsoft Windows, macOS, dan juga Linux ya teman-teman. Oke, langsung ke poin yang kedua teman-teman. Di sini ada kategori sistem operasi. Nah, di sini ada beberapa poin lagi. Yang pertama itu ada standalone teman-teman. Nah, standalone ini yaitu adalah sistem operasi lengkap yang bekerja secara mandiri untuk satu atau banyak pengguna. Nah, yang kedua ada live CD teman-teman. Nah, sistem operasi yang berjalan langsung dari media penyimpanan tanpa perlu instalasi permanen. Nah, yang ketiga ada embedded teman-teman. Nah, untuk embedded ini yaitu adalah sistem operasi yang ditanamkan langsung pada perangkat keras khusus. Dan yang terakhir ada network OS teman-teman, yaitu untuk dirancang khusus untuk menangani kebutuhan jaringan dan layanan server. Oke, next. Di sini ada klasifikasi dan contoh populernya teman-teman. Nah, di sini ada jenis sistem operasinya, ada standalone yang tadi teman-teman, live CD, embedded, dan juga jaringan server. Nah, ini adalah contoh distribusi atau perangkatnya. Nah, untuk standalone ini contohnya itu ada Microsoft Windows, Linux, dan macOS teman-teman. Nah, untuk live CD kita bisa melihat di sini ada Linux juga, WinXP Live, dan masih banyak lagi. Nah, untuk embedded juga ada Java OS, embedded Linux, dan lain sebagainya. Nah, untuk jaringan server ada Red Hat, selanjutnya ada Cloud Linux, dan masih banyak lagi. Oke, next. Di sini ada penjelasan dari Linux, teman-teman. Nah, sebenarnya Linux ini ada di mana saja, teman-teman, tanpa kita sadari. Nah, Linux menggegerkan dunia modern setiap hari sebenarnya, teman-teman. Kalau kita memperlihatkan lagi atau kita mempelajari lebih detail tentang teknologi, teman-teman. Nah, kita akan melihat Linux itu ternyata ada di mana saja dan terkadang itu berdekatan dengan kita. Nah, contohnya ini ada pesawat atau di sini ada OS based on Linux, teman-teman. Lalu selanjutnya ada router dan internet akses. Contohnya adalah Mikrotik ya, teman-teman. Lalu Smart TV dan perangkat IoT. Lalu ada web server
dan cloud computing. Dan yang paling mendekati atau yang sering kita gunakan yaitu Android kita, teman-teman. Nah, ternyata Android kita contohnya handphone itu menggunakan Linux, teman-teman. Nah, jadi ternyata Linux ini sering kita pakai, teman-teman, dan ada di mana saja seperti itu. Oke, next selanjutnya di sini ada penjelasan mengapa kita harus belajar Linux, teman-teman. Nah, yang pertama itu untuk pengembangan aplikasi. Nah, standar utama untuk hosting dan runtime aplikasi modern. Selanjutnya ada cloud computing, teman-teman, yaitu fondasi utama layanan cloud. Nah, selanjutnya ada permintaan industri juga. Nah, skill Linux sangat dibutuhkan dengan tawaran pekerjaan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada IoT dan mobile. Nah, Linux ini mendominasi ekosistem perangkat pintar dan aplikasi mobile, teman-teman. Oke, next. Di sini ada penjelasan tentang open source dan juga closed source, teman-teman. Nah, kalau open source itu kode sumbernya itu terbuka, teman-teman. Nah, dikembangkannya juga secara kolaboratif oleh komunitas, yaitu bebas dimodifikasi, contohnya Linux dan juga Android. Nah, sedangkan untuk closed source itu lisensinya dimiliki oleh individu atau lembaga tertentu. Nah, pengembangannya juga tertutup, teman-teman, atau kebalikan dari open source itu. Nah, contohnya ada Windows dan juga masih banyak lagi. Nah, filosofi open source bukan sekedar gratis, tapi kebebasan dalam berinovasi. Nah, terkadang open source ini tidak selalu gratis, teman-teman, tetapi kita mempunyai sebuah kebebasan dalam berinovasi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada poin tentang arsitektur dasar Linux, teman-teman. Nah, struktur Linux dibangun dalam beberapa lapisan utama. Yang pertama ada hardware, yaitu perangkat fisik dasar, lalu kernel, jantung OS yang mengelola memori, proses, dan drive perangkat. Lalu ada shell atau CLI, teman-teman, atau CLI ya, antar muka baris perintah untuk interaksi langsung. Lalu ada GUI, teman-teman, atau desktop, yaitu antarmuka grafis untuk kemudahan pengguna. Nah, kalau digambarkan, ini adalah struktur dari Linux, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada distribusi Linux atau distro, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, di sini kita dipecah lagi menjadi 3 bagian, teman-teman, atau 3 keluarga atau family ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada Debian family, lalu ada Red Hat family, dan juga SUSE family, teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin ini adalah beberapa poin penting yang sudah kita rangkum, dan selanjutnya kita akan memasukkan poin-poin penting ini ke kolom yang tadi, teman-teman. Kita akan mengisikannya ke kita keluar terlebih dahulu. Nah, kita akan memasukkan poin-poin penting tadi ke kolom-kolom yang ini, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya sudah memasukkan beberapa poin penting tadi ke dalam kolomnya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengulas lagi atau membacakan kembali poin-poin penting tadi yang sudah kita memasukkan ke dalam kolom ini, teman-teman, karena saya sudah menambahkan atau ada juga yang dikurangi, teman-teman, dari poin yang tadi kita bahas, teman-teman. Jadi kita akan mengulangi lagi. Nah, oke, kita langsung saja ke soal pertama. Apa itu sistem operasi, teman-teman? Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Nah, sedangkan kumpulan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Nah, faktor yang paling besar adalah dari sisi informasi dan komunikasi yang menjadi efektif, teman-teman. Jadi, sistem operasi ini adalah sistem yang atau perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer, teman-teman. Intinya adalah seperti itu. Nah, selanjutnya ada Linux everyday dan everywhere, teman-teman. Nah, Linux bisa kita temukan di mana saja seperti tadi, teman-teman, ya, contohnya. Dan Linux itu digunakan setiap hari atau setiap saat tanpa kita sadari. Nah, diantaranya atau contohnya
Pertama ada sistem operasi penerbangan yang tadi teman-teman. Nah, yang mana menggunakan OS real time teman-teman. Nah, selanjutnya ada untuk internet akses, lalu ada bisa kita temukan juga di Smart TV, lalu untuk website dan juga Android teman-teman. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, open source dan juga closed source teman-teman. Nah, untuk open source itu kodenya terbuka seperti tadi teman-teman ya, dan bisa diakses semua orang. Nah, pengembangannya juga dikerjakan secara bersama-sama oleh komunitas, bukan dikontrol satu orang atau lembaga. Nah, selanjutnya untuk closed source itu kodenya tertutup seperti tadi teman-teman, atau kebalikan dari open source itu. Nah, untuk pengembangannya juga atau lisensinya itu dimiliki oleh individu atau perusahaan tertentu teman-teman. Nah, perbedaan utamanya adalah open source itu kerjanya bersama-sama atau bareng teman-teman, dan bebas untuk dikembangkan. Kalau closed source itu kebalikannya, yaitu milik pribadi atau perusahaan dan aksesnya terbatas. Oke, next, Linux distribution. Nah, 3 keluarga distro Linux, teman-teman, yaitu tadi ada Debian, Red Hat, dan juga SUSE, teman-teman. Dan ini adalah beberapa contohnya. Oke, kita langsung saja ke sini. Ada Linux arsitektur, teman-teman. Nah, untuk lapisan Linux dari bawah ke atas, teman-teman. Yang pertama itu ada hardware, lalu kernel yaitu otaknya Linux atau penghubung hardware dengan proses user, lalu ada shell atau CLI teman-teman, atau CLI ya. Nah, tempat user kasih perintah. Lalu ada GUI atau desktop. Nah, selanjutnya fungsi utama kernel di sini ada penjelasannya, yaitu untuk penghubung antar user, aplikasi dan hardware. Tugasnya yang pertama itu memori, manajemen proses, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian dari CLI dan GUI teman-teman. Nah, untuk CLI ini yaitu adalah antarmuka berbasis teks yang menggunakan perintah. Nah, untuk kelebihannya ini cepat, ringan, dan cocok untuk administrasi sistem serta jaringan. Nah, untuk GUI ini atau singkatan dari Graphic User Interface adalah antarmuka berbasis grafis yang menggunakan icon, menu, dan tombol. Nah, kelebihannya ini mudah digunakan dan cocok untuk pengguna umum. Nah, keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai media interaksi antara pengguna dengan komputer, tetapi cara penggunaannya berbeda. Untuk CLI lebih efisien untuk tugas teknis, sedangkan GUI lebih mudah dipahami dan digunakan sehari-hari. Nah, mungkin ini adalah pemaparan materi terlebih dahulu sebelum kita melakukan penginstalan ke operating system teman-teman. Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan di sini, dan untuk video selanjutnya kita akan mencoba untuk penginstalannya teman-teman. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.